Guys, kadang dalam hidup itu kamu tuh harus senang menelaah banyak hal. Kamu melihat pemandangan indah dunia, kamu bersyukur. Kamu bisa jalan-jalan ke berbagai negara, kamu bersyukur gitu loh. Itu nikmatnya luar biasa guys. Kalau kalian tuh mudah mensyukuri banyak penglihatan yang indah, pengalaman, ilmu-ilmu yang datang masuk ke tubuhmu, meresapi ilmu kehidupan. Percayaku, ketika kamu menjadi hamba yang tajam nalar, kalian itu akan mudah bahagia. Kalian tuh serasa hidup ini anugerah sekali gitu. Kalian bisa merasakan energi, hawa, pergerakan-pergerakan apapun di sekitarmu itu menjadikan penambahan ilmu di dirimu. Kamu mengilhami gitu. Nikmatnya luar biasa guys. Kamu dianugerahi kehidupan. Dan tidak sembarang orang bisa sadar ini gitu loh, bahwa mereka dihidupkan di dunia itu adalah hadiah, anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu guys, jadilah hamba yang cerdas, jadilah hamba yang tidak dungu, hamba yang semangat, hamba yang dinamis. Tidak ada pesimis, selalu optimis. Kalian akan melihat banyak keindahan dunia, ilmu-ilmu kehidupan itu luar biasa. Jadi kebanyakan orang yang tidak bahagia, orang yang banyak merana, orang yang banyak bersedih, banyak nelangsa. Ya karena mereka tidak bisa membangun hawa optimis di dalam diri mereka. Orang-orang yang kuyu, yang layu, yang mohon maaf mungkin belum stabil dengan diri mereka sendiri. Maka itu guys, pentingnya menjadi orang yang berisi, orang yang sudah mapan secara lahir dan batin. Itu akan mengantarkan diri kalian pada level pemahaman hidup lebih tinggi. Maka itu bekerja keraslah, kenyangi ragamu dan jiwamu gitu loh. Itu akan mengantarkan kamu pada level kehidupan yang luar biasa. Kalian akan menjadi manusia VIP, dalam arti manusia yang tajam. Kalian bisa menembus berbagai macam level kehidupan, kekayaan, lingkungan yang dinamis, pemandangan-pemandangan indah dunia, ilmu-ilmu kehidupan tinggi dunia. Itu bisa kamu raih dengan kemapananmu. Jadi jangan senang hidup tertinggal. Jangan senang hidup miskin. Jangan senang hidup yang tidak bermanfaat. Kalian untuk yang dimakannya besok aja kalian masih bingung. Itu miris. Dan rata-rata orang yang bingung dimakan besok hari itu, kalian tuh punya dosa apa di masa lalu gitu loh. Untuk yang dimakan aja kalian kesulitan. Kalian pernah mendolimi siapa di masa lalu? Kalian pernah makan uang haram apa? Mungkin kalian pernah menyakiti orang di sekelilingmu, sampai untuk yang dimakan saja kalian kesulitan. Kadang kalian tuh perlu berpikir, kenapa kesulitan, kesengsaraan, hawa, nelangsa itu datang di hidupmu. Bisa jadi itu datang dengan cara Allah membayar sikap atau tingkah lakumu di masa lalu yang mungkin kalian pernah menyalahi, tidak jujur. Kalian harus taubat guys. Karena kalau sampai untuk yang dimakan saja sulit, berarti ada yang salah, ada banyak dosa dalam dirimu. Kalian pahami itu. Guys, hidup ini tuh anugerah sekali. Aku tuh sampai sering menangis ketika aku melihat kekuasaan Allah, keindahan alam semesta. Ketika aku memahami kecerdasan orang-orang jenius, aku bisa terenyuh, bisa terpukau, terkesima. Dan bersyukur, tidak sembarang orang dianugerahi level itu. Itu adalah level di mana dianugerahkan pada banyak orang-orang yang mungkin sudah banyak struggle dalam kehidupan mereka. Mungkin sudah banyak ujian yang sudah dilewati. Jadi mereka dimasukkan kategori orang-orang beruntung dalam ilmu, dalam perjalanan hidup, dalam kondisi-kondisi yang menjadikan mereka memang pantas untuk di level itu. Paham gak guys?
Jadi jangan senang hidup menjadi orang gopok, orang bodoh, orang dungu, orang yang tidak punya kekuatan besar untuk sumbangsi pada perbaikan dunia, meskipun dilewatkan dari hal-hal kecil. Mungkin cara didik kalian pada anak-anak kalian. Kalian bertanggung jawab pada diri kalian sendiri. Dimulai dari membenahi diri sendiri, membenahi kualitas hati, membenahi gaya hidup, mensyukuri waktu, menghargai waktu. Guys, percaya aku, semakin cerdas hidupmu, semakin tertata hidupmu, semakin kamu banyak melihat keindahan-keindahan dunia. Itu pun bisa memperbaiki kepincangan hidupmu. Kamu yang dulunya mungkin punya hasad, iri, dengki, ketika kamu sudah tercukupi, hilang penyakit itu, kamu menjadi pribadi yang bahagia gitu loh, puas. Kamu tidak ada waktu untuk mengurusin orang karena kamu sudah tercukupi. Hidupmu sudah terentertainment dengan hal-hal yang indah yang kamu sibuk untuk menikmatinya. Nggak lagi ada busybody, peduli atau kepo kehidupan orang lain. Kalian akan lebih bahagia dengan diri kalian sendiri. Jadi efeknya menjadi pribadi yang sukses, pribadi pekerja keras, pribadi yang unggul itu luar biasa. Kalian bisa membenahi banyak hal, membenahi keturunanmu, membantu banyak kerabatmu, menyenangkan teman-teman yang kamu sayangi. Banyak amal, banyak berbagi orang-orang yang kamu pedulikan. Tuh nikmatnya luar biasa. Itu membenahi sekali kualitas hatimu. Efeknya ketika kamu sukses secara harta, secara ilmu, itu sangat-sangat membuat kalian tuh menjadi pribadi yang sangat teranugerahi gitu loh. Jadi lepaslah dari kehidupan-kehidupan yang tidak menjanjikan kalian. Jadilah hamba Allah yang bahagia gitu loh. Dan itu yang bisa membangunnya ya diri kalian. Jadi jangan berpikir bahwa keindahan dunia itu tergantung dari takdir Allah. Keliru, itu dari kecerdasan kamu mengolah baik-baik hidupmu. Cara memilih pasangan, cara memilih pekerjaan yang sekiranya menjanjikan. Banyak orang bekerja keras, guys. Ya mohon maaf, kayak menjadi kuli bangunan, menjadi pembantu, bekerja keras. Tapi mereka tidak bekerja cerdas, tidak juga hidup dibarengi pola-pola yang sehat, pola-pola yang cerdas. Itu sebabnya orang-orang yang miskin akan awet miskinnya. Mereka hanya bekerja keras hingga letih raganya, tidak dibarengi doa, tidak dibarengi hawa hidup yang baik, tidak dibarengi banyak amal, tidak dibarengi punya jiwa yang baik, hati yang baik, hati yang bersih. Jiwanya masih dekil. Mereka tidak paham bahwa hawa hidup kamu itu berpengaruh dengan rezeki kamu. Kamu orangnya culas, kamu orangnya nakal, kamu orangnya brengsek. Jangan berharap, mungkin kalian bisa dapat besar, tapi itu tidak menenteramkan kamu. Kamu bisa banyak harta, tapi itu tidak mendedukan kamu. Tapi bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang dalam, rezeki sedikit atau besarnya itu tetap bisa membahagiakan, tetap bisa memuaskan. Karena rasa syukurnya, rasa bisa menjalankan anugerah itu dalam bentuk yang spektakuler, itu bisa. Jadinya itu bisa memberkahkan hidupnya. Sebaliknya, kamu bisa dapat banyak kalau kamu tidak berkah, ya kamu tidak akan mendapatkan ketentraman. Ada aja rasa kurang, rasa tidak damai, banyak musibah, aib, bencana, silih berganti didatangkan di hidupmu. Jadi senangi hidup lurus, hidup baik gitu loh guys. Kualitaskan hidupmu itu. Jangan senang hidup yang kuyu-kuyu, yang layu-layu, yang gak berbobot. Berhenti pada laki-laki rembak, berhenti pada laki-laki yang gak bertanggung jawab, berhenti pada laki-laki yang nebeng di hidupmu. Buat apa? Cari hawa-hawa yang meringankan. Jangan senang berkutat dengan hawa panas dunia. Jauhi dirimu dari hal-hal yang tidak menenteramkanmu. Paham guys? So, salam sejahtera selalu.